Halo, dengan saya Wahyono. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menulis sebuah percabangan menggunakan operasi ternary. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah contoh percabangan if-else, di mana saya memiliki sebuah kondisi. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka saya akan mengassign nilai C sama dengan L. Artinya lulus. Tetapi kalau seandainya kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengassign nilai C sama dengan T, artinya tidak lulus. Nah, sebenarnya ada cara yang simple untuk melakukan operasi seperti ini, yaitu dengan menggunakan percabangan ternary. Jadi percabangan ternary itu adalah sebuah mekanisme penulisan percabangan yang biasanya digunakan untuk mengassign sebuah nilai pada sebuah variabel dengan kondisi tertentu, seperti contohnya ini. Nah, sedangkan format percabangan ternary itu biasanya kita mulai dengan variabel. Jadi variabel penampung yang akan menampung nilai. Kemudian ini adalah kondisinya seperti apa. Kemudian jangan lupa pakai tanda tanya. Kemudian ini adalah kondisi nilai jika kondisi true, gitu ya. Kemudian jangan lupa menggunakan titik 2. Kemudian dimasukkan nilai jika kondisi false, gitu ya. Nah, ini adalah format dari percabangan ternary gitu ya, menggunakan operasi ternary. Nah, seperti ini if then else yang ini itu kita bisa rubah menjadi modelnya seperti ini gitu. Misalnya C itu sama dengan kita tulis kondisinya nilai lebih besar sama dengan 70, kita kasih tanda tanya, kemudian kita berikan nilai L kalau kondisinya true dan kita berikan nilai T kalau kondisinya false. Nah, operasi ini itu sama hasilnya dengan operasi ini. Cuma bedanya ini lebih efisien karena hanya menulis dalam satu baris. Sedangkan ini kita bisa menulis lebih dari satu baris. Nah, ini kalau saya tulis misalnya cout gitu ya. C gitu ya. C seperti ini. Ya, saya tulis C gitu ya, C. Nah, kemudian saya misalnya memasukkan nilainya itu, saya lupa ini ya, memasukkan nilai in dulu ya. In nilai gitu. In nilai itu ya, in nilai. Kemudian saya jalankan lagi, misalnya nilainya itu adalah 70 gitu, maka nilai C-nya itu adalah L, lulus ya. Kalau saya jalankan lagi gitu ya. Kemudian di sini misalnya nilainya itu adalah 60, maka hasilnya adalah T. Ini kalau seandainya kita menggunakan percabangan biasa. Tetapi kalau ini saya menggunakan percabangan dengan operasi ternary, misalnya ini saya hapus itu ya, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama seperti percabangan yang tadi gitu. Nah, ini misalnya ini saya cout gitu ya. Saya masukkan angka 70 gitu ya. 70, maka nanti outputnya itu adalah lulus. Tetapi kalau saya masukkan angka misalnya 69 gitu ya. 69 hasilnya adalah tidak lulus. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari percabangan ternary. Nah, percabangan ternary ini juga bisa kita lakukan langsung di dalam penulisan. Misalnya saya menulis seperti ini ya. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Kemudian di sini, nah misalnya di sini selamat Anda lulus. Selamat Anda lulus. Gini ya, ini selamat Anda lulus. Kemudian di sini mohon maaf Anda tidak lulus. Mohon maaf Anda tidak, misalnya Anda tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kalau seandainya kondisinya terpenuhi, maka yang tercetak adalah selamat Anda lulus. Tetapi kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka yang tercetak adalah mohon maaf Anda tidak lulus. Ketika saya eksekusi, seperti itu ya. Kemudian saya masukkan nilainya adalah 80, maka outputnya itu adalah selamat Anda lulus. Tetapi ketika saya eksekusi, kemudian misalnya saya masukkan angka 50, maka outputnya itu adalah mohon maaf Anda tidak lulus. Demikianlah cara bagaimana menuliskan sebuah percabangan dengan operasi ternary. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.